Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan. Yang pertama ada Asril Trisna Muldani dengan NIM 1917202001. Yang kedua ada Muhammad Andri dengan NIM 1917202002. Yang ketiga ada Zahra Dia Adyani dengan NIM 1917202026. Dan yang keempat Indana Zulfalila 1917202036. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan harta dalam Islam. Harta dalam Islam dapat dimaknai sebagai barang atau uang yang menjadi kekayaan bagi seseorang. Harta atau al-amal berasal dari kata mala ya'milu mailan yang memiliki arti condong atau cenderung, atau mengarah karena secara tabiat ingin memilikinya, karena harta merupakan sesuatu yang layak untuk dimiliki oleh siapapun dan dapat dimanfaatkan atau dapat disimpan atau dikuasai dan bersifat nyata. Konsep harta dalam Islam sendiri adalah kepemilikan harta, mencoba mengintegrasikan antara kepemilikan sosial properti dan pribadi properti, atau kepemilikan pribadi yang seimbang. Islam tidak menghendaki disparitas yang terlalu jauh dalam kepemilikan harta seseorang dan lainnya. Kepemilikan harta sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita hanya memiliki harta sementara yang bersifat parsial dan temporer. Banyak konsep harta yang Allah tawarkan pada kita seperti zakat dan berkurban. Kita harus sadar bahwa rukun Islam itu hampir semuanya memerlukan sarana harta. Jadi, harta adalah milik Allah dan kita dititipi oleh Allah dan ada hak orang lain, sehingga harta yang kita miliki dijadikan sarana untuk tolong-menolong, sarana berbuat baik dan beribadah kepada Allah. Baik, selanjutnya materi yaitu ciri seorang entrepreneur muslim. Kewirausahaan adalah kesatuan terpadu dari semangat, nilai-nilai, dan prinsip serta sikap kuat, seni, dan tindakan nyata yang sangat perlu, tetapi dan unggul dalam menangani dan mengembangkan perusahaan atau kegiatan lain yang mengarah pada pelayanan terbaik kepada langganan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, termasuk masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun ciri-ciri entrepreneur adalah yang pertama, entrepreneur tidak takut terhadap kegagalan. Seorang yang memiliki entrepreneurial mindset mampu menyediakan kerangka sistem pekerjaan yang jelas bagi semua orang yang bekerja bersamanya. Yang kedua, seorang entrepreneur muslim harus mampu memilah tugas. 3. Seorang entrepreneur harus memiliki calculated risk taking mindset. Environmental artinya ada lingkungan yang kondusif, lingkungan yang dapat dicontoh dan menjadi tempat belajar mencari pengalaman dalam berbisnis. Mengenai cara memasuki wirausaha. Nah, teman-teman, untuk memulai bisnis atau wirausaha dapat melalui dengan 3 tahapan. Yang pertama yaitu imitating, duplicating, atau meniru dan mencontoh. Untuk para pemula yang baru mau terjun ke dalam bisnis atau berwirausaha, dengan meniru dan mencontoh dari banyak hal yang ada di sekitar kita, lalu mencoba melakukan bisnis yang baik dan sukses, itu adalah menjadi permulaan yang sangat baik untuk kita, apalagi kita sebagai mahasiswa yang tentunya memiliki banyak waktu luang. Nah, ide bisnis ini kayak dengan meniru dan mencontoh ide bisnis yang sudah ada, tentunya itu menjadi peluang yang baik buat kita. Kemudian yang kedua ada developing. Nah, mahasiswa bisa mengembangkan usaha yang ada atau produk yang ada ataupun jasa yang sudah ada. Jadi, basic mahasiswa yang punya intelektual dan kreativitas yang tinggi itu tentunya menjadi dasar atau modal yang baik ketika kita mau mengembangkan sebuah usaha yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan create new atau membuat sesuatu yang baru. Jadi teman-teman, yang disebut dengan create new ini kita berinovasi.
menciptakan sebuah produk baru yang tadinya tidak ada menjadi ada. Dalam tahap ketiga ini, kita juga memiliki resiko yang besar, teman-teman. Ketika kita mengalami kegagalan sebuah produk, maka kita akan mengalami kerugian. Namun, di sini, ketika kita membuat sebuah produk baru, kita memiliki keuntungan, ya keuntungannya besar karena ini merupakan produk baru dan tentunya memiliki peluang yang besar di pasaran ya, teman-teman. Oke teman-teman, jadi ketiga tahap yang telah saya jelaskan tadi itu memiliki resiko yang kecil. Namun di samping itu, tiga tahapan tersebut juga memiliki keuntungan yang kecil juga. Apalagi dengan melihat para pesaing atau kompetitor yang sudah menguasai pangsa pasar yang ada. Selain itu, sebagai pesaing biasanya memiliki price harus murah, di sisi lain biasanya biayanya juga besar. Akibatnya adalah perhitungan juga harus benar-benar matang. Kita harus menghitung betul-betul modal yang kita keluarkan dan keuntungan yang akan kita dapatkan. Jika kita salah perhitungan, itu akan berdampak terhadap pendapatan kita dalam berwirausaha, teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk menjadi seorang wirausahawan yang handal, kita juga harus memiliki beberapa kemampuan. Nah, seorang wirausahawan dituntut harus mampu melakukan yang namanya analisis SWOT. Analisis SWOT ini digunakan baik dalam perusahaan kecil maupun perusahaan yang besar. Nah, selanjutnya kita juga harus mampu membaca kondisi perusahaan, yaitu tentang kelebihan ataupun kekurangan. Kita juga harus menentukan yang namanya visi misi dari perusahaan kita. Apakah perusahaan kita mampu bersaing dengan kompetitor yang lain? Kemudian ada tahap yang namanya tahap perencanaan. Untuk menentukan program jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Lalu, kita juga harus mampu membuat target dalam periode tertentu. Dan kita juga harus mampu mengimplementasikan pelaksanaan visi misi yang sudah kita buat. Nah, tahap mengimplementasikan ini dari perencanaan itu tentunya kita melalui langkah-langkah. Nah, langkah-langkah tersebut tergantung dari kebijakan perusahaan tersebut. Yang terakhir, ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini di mana kita menilai apakah target serta visi misi yang sudah kita buat itu tercapai. Kemudian ketika kita tidak mencapai target yang sudah kita tentukan, tentunya kita harus memiliki strategi alternatif lain agar target tersebut tercapai dengan baik. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi menjadi seorang wirausahawan yang handal. Nah, strategi merupakan sebuah petunjuk yang dapat digunakan oleh perusahaan atau organisasi dari kondisi saat ini untuk bekerja menuju beberapa tahun ke depan, teman-teman, yaitu sesuai yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Tujuan rencana strategi ini sendiri yaitu untuk mengolah dan mengalokasikan perusahaan agar menggunakan konsep pemasaran yang efektif dan efisien. Kemudian juga untuk meningkatkan kinerja, lalu menciptakan etika bisnis, serta meminimalisir resiko dan kesenjangan. Oke teman-teman, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai proses pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Nah, pemasaran sendiri merupakan kegiatan memproduksi, mendistribusikan, dan menawarkan kepada konsumen dalam rangka untuk meningkatkan penjualan. Nah, dalam proses pemasaran, untuk mencapai target sebenarnya itu memerlukan beberapa sistem, teman-teman. Namanya, yang pertama adalah sistem checklist. Nah, strategi yang digunakan oleh perusahaan, yang pertama adalah memberikan pendidikan dan pelatihan untuk para karyawannya. Kemudian yang kedua, memberikan intensif bagi karyawan yang bisa menjual produk lebih dari target si perusahaan. Lalu kemudian, kita juga memberikan punishment teman-teman terhadap ketidakmampuan dari si karyawan ketika karyawan tersebut tidak mencapai target ataupun tidak mampu menawarkan produk kita. Nah, tetapi kita juga memberikan yang namanya reward kepada karyawan yang mampu menarik konsumen ataupun mampu menjual produk dengan baik. Teman-teman, selain strategi pemasaran, ketika kita menjadi seorang manajer pemasaran, kita juga harus memperhatikan beberapa faktor, teman-teman. Nah, faktor yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kegiatan pemasaran harus bisa memuaskan konsumen. Konsumen harus puas terhadap produk yang kita pasarkan, teman-teman. Kita harus pastikan itu. Nah, kemudian yang kedua,
itu bagaimana volume penjualan itu harus mampu menjaga kelangsungan perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Nah, yang terakhir, faktor yang harus kita perhatikan adalah efektif dan efisien. Di sini dapat dimengerti ya teman-teman, bahwa bagaimana seorang manajer pemasaran itu harus mampu membuat sebuah perusahaan berjalan secara efektif dan efisien, sehingga mampu menghasilkan sebuah laba bagi perusahaan. Dan pada akhirnya akan memberikan kekuatan lebih pada SDM yang ada di dalam perusahaan tersebut, teman-teman. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Asril, silakan Mas. Nah, teman-teman, untuk mengendalikan pemasaran itu akan menjadi lebih mudah ketika kita sudah mempunyai yang namanya rencana usaha. Karena untuk mengendalikan ataupun mengawasi proses pemasaran, itu kan kita berarti membandingkan ya teman-teman, antara yang harusnya terjadi dan kenyataan ataupun kondisi di lapangan yang sebenarnya tuh seperti apa. Harapannya, apabila kita sudah melakukan proses pemasaran dalam rangka untuk meningkatkan penjualan, kita tuh berharap yang pertama, agar kita dapat memastikan proses pencapaian tujuan dalam kurun waktu dan nilai tertentu. Artinya kita berharap nih target kita tercapai. Kemudian yang kedua, itu kita berharap dalam proses perencanaan pemasaran itu memiliki manfaat, yakni untuk mengurangi ketidakpastian. Karena kita sudah pasti nih langkahnya, strateginya, rencananya, pelaksanaannya, pengendaliannya, ini sudah pasti. Jadi semuanya ketidakpastian itu bisa dihindari ya teman-teman. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Asril Trisnamurdani akan mereview materi tentang komunikasi menghipnotis sukses bisnis. Baik, langsung saja. Jadi pada dasarnya komunikasi itu sangat penting, sebab komunikasi dapat menentukan suatu bisnis dapat berjalan sukses atau tidak. Dalam berkomunikasi, kita harus mencari kata kunci, lalu membuat narasi penting dan profil. Komunikasi merupakan sebuah kemampuan yang digunakan untuk membaca sebuah profil seseorang. Ketika mempraktekkan komunikasi, kita berbicara harus fokus dan tidak bertele-tele. Komunikasi yang kita bangun dengan lawan bicara kita antara komunikan dan komunikator, narasi yang dibangunnya dengan mengajak keterlibatan. Kemampuan komunikasi adalah awal dari kesuksesan besar. Jadi, orang bisa sukses itu karena komunikasinya bagus dalam hal bisnis. Jadi kalau ingin sukses, yang terpenting adalah bagaimana praktek komunikasi terhadap audiens atau lawan bicara. Komunikasi untuk berguna menjual sebuah gagasan, kemudian bisa membangun gagasan. Ketika mempraktekkan komunikasi tidak boleh menjadi orang lain dan tetap menjadi diri kita sendiri. Kita harus tetap menjadi diri kita sendiri, tetapi mata kita harus tertuju kepada lawan bicara. Karena dalam praktek komunikasi harus membaca gestur tubuh lawan kita. Bagaimana melakukan komunikasi yang bisa diterima oleh audiens? Caranya adalah dengan menyesuaikan dengan lingkungan kemampuan, menyesuaikan dengan waktu dan kesuksesan berkomunikasi. Islam melihat komunikasi dalam prakteknya itu indah, asik, dan komunikatif selama komunikasi itu dibangun atas nama kebahagiaan dan tidak dibarengi dengan unsur kebohongan, maka itu bernilai ibadah. Komunikasi bisa menghipnotis orang. Komunikasi bisa merubah perilaku orang, dan komunikasi bisa merubah sikap orang. Komunikasi juga bisa merubah karakter orang. Makanya Islam mengarahkan bagaimana komunikasi itu bisa merubah rahmat menjadi berkah. Baik, untuk materi selanjutnya yang akan saya review adalah manajemen kewirausahaan Islami.
di mana sebagai seorang wirausahawan Islami tentunya harus paham terhadap pengelolaan usahanya sesuai nilai-nilai Islam. Kewirausahaan Islami muncul ketika nilai-nilai Islam telah tertanam dalam suatu kegiatan usaha, sehingga usaha tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat kepada orang lain sekaligus dalam usaha untuk beribadah kepada Allah. Tanpa ada ketaatan pelaku usaha terhadap hukum syariat Islam, maka kegiatan tersebut tidak memiliki karakter Islami. Namun, kegiatan kewirausahaan Islami tidak sebatas ajaran-ajaran agama Islam saja. Hal ini juga diikuti dengan semangat kewirausahaan seperti inovasi, kreativitas, tanggung jawab, keberanian mengambil resiko, jujur, serta tidak mudah menyerah dalam mencapai tujuan. Dalam kewirausahaan terdapat dua perilaku, yakni hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah dapat diimplementasikan melalui beberapa cara atau bentuk. Perilaku ini terkait dengan tujuan kegiatan kewirausahaan yang semata-mata karena Allah, serta keyakinan bahwa kegiatan ini adalah salah satu wujud ibadah. Selain itu, kegiatan kewirausahaan juga perlu dilandasi dengan takwa, tawakal, zikir, serta syukur kepada Allah SWT. Di sisi lain, perilaku hablum minannas dapat diimplementasikan dengan jalinan hubungan antara pemilik dengan karyawan, bisa juga dengan pelanggan maupun kepada sesama pelaku usaha. Pembangunan jaringan sosial dengan masyarakat juga termasuk dalam perilaku hablum minannas. Dalam kegiatan kewirausahaan Islami juga perlu memperhatikan nilai-nilai maupun norma-norma yang berlaku. Isu moralitas merupakan salah satu dimensi yang memerlukan perhatian tersendiri dalam melakukan kegiatan usaha dan transaksi bisnis. Hal ini penting karena dengan perhatian tersebut akan muncul sebuah rasa persaudaraan di dalam kegiatan kewirausahaan. Nilai dan norma yang dikelola dengan baik akan memicu perilaku jujur dan adil serta meminimalisir kesalahpahaman yang dapat terjadi dengan pihak lain. Sekian presentasi atau review dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih.